Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu siklus anggaran daerah otonomi daerah. Adapun anggota dari kelompok 1 sendiri yaitu saya sendiri Valentina Samosir dengan NIM 210, Winda Normalita dengan NIM 203, Gabriela dengan NIM 201, Farah Adelia dengan NIM 315, dan M. Rehan dengan NIM 349. Oke, materi yang pertama mengenai fungsi dan struktur APBD. Nah, APBD sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh pihak legislatif sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD. Nah, APBD ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi otorisasi yang pertama, di mana APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, yang kedua fungsi perencanaan, yaitu di mana APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yang mana APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di awal tadi. Yang keempat adalah fungsi alokasi, yang mana APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian di Indonesia. Yang kelima adalah fungsi distribusi, yang mana APBD itu harus memperhatikan keadilan dan juga kepatutan. Maksudnya APBD ini harus adil bagi semua golongan dan juga agar masyarakatnya patuh untuk mematuhi setiap aturan yang ada. Yang keenam adalah fungsi stabilisasi, yaitu di mana APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian di daerahnya tersebut. Baik, sekian materi saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, perkenalkan saya Gabriela dengan NIM 2020-310201. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur APBD. Yang pertama ada pendapatan daerah, yang kedua ada belanja daerah, yang ketiga ada pembiayaan daerah. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua dana perimbangan, dan yang terakhir lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun penjelasan dari PAD adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah ini meliputi pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kemudian ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun contohnya yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian ada lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terdiri dari atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Ada dua kategori pembiayaan daerah, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kemudian saya akan melanjutkan tentang siklus anggaran pemerintah daerah. Yang pertama ada penyusunan, yang kedua pengesahan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, dan yang kelima pertanggungjawaban. Yang pertama adalah penyusunan. Penyusunan RAPBD disusun pada periode sekitar bulan Maret sampai dengan September sebelum tahun anggaran yang bersangkutan. Proses penyusunan anggaran tidak selalu mulai pada bulan Maret, tergantung pada waktu TAPD atau
tim anggaran pemerintah daerah yang dibentuk. Ada pemerintah daerah yang mulai menyusun anggaran sejak bulan April atau Mei. Penyusunan RAPD melibatkan satu pihak yang terkait, 2 dokumen yang dibuat, 3 proses penyusunan. Kemudian yang kedua ada pengesahan RAPBD. Hasil akhir penyusunan RAPD adalah selesainya RAPBD disusun. Setelah disusun, RAPBD disahkan menjadi APBD. Proses pengesahan RAPBD menjadi APBD terjadi sekitar bulan Oktober sampai Desember. Pengesahan RAPBD melibatkan satu pihak yang terkait, 2 dokumen yang dibuat, 3 proses pengesahan. Yang ketiga ada pelaksanaan. APBD dilaksanakan sesuai dengan tahun takwim, yaitu sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pelaksanaan anggaran meliputi pelaksanaan belanja dan pelaksanaan pendapatan. Pelaksanaan belanja melibatkan satu pihak yang terkait, 2 dokumen yang dibuat, dan 3 proses pelaksanaan. Kemudian yang keempat ada pengawasan APBD. Dalam siklus anggaran, tidak ada periode khusus yang dikategorikan sebagai tahapan pengawasan. Hal ini terjadi karena pengawasan dilakukan pada semua tahapan dalam siklus anggaran, sejak kegiatan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Karena ini dapat dikatakan bahwa pengawasan dilakukan sejak RAPBD disusun sampai dengan APBD dipertanggungjawabkan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa jenis pengawasan, yaitu berdasarkan independensi pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang kedua berdasarkan waktu pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Yang ketiga berdasarkan subjek pengawasan, yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif. Yang keempat ada berdasarkan jarak pengawasan, yaitu pengawasan pasif dan pengawasan aktif. Yang kelima adalah pertanggungjawaban APBD. Periode pertanggungjawaban APBD tahun tertentu adalah Januari sampai dengan Juni tahun berikutnya. APBD dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD. Pertanggungjawaban APBD melibatkan satu pihak-pihak yang terkait, 2 laporan keuangan, 3 proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Winda Normalita dengan NIM 203. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pihak-pihak yang terkait, dokumen yang dibuat, dan proses penyusunan RAPBD. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan RAPBD, yang pertama itu ada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Tim anggaran ini adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD. Yang kedua, ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang disingkat SKPD, merupakan perangkat eksekutif daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Yang ketiga, ada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD, yang merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Yang keempat ada Sekretariat Daerah yang disingkat Setda. Ini merupakan unsur pembantu pemimpin pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis lainnya. Yang kelima ada kepala daerah. Kepala daerah adalah pemimpin eksekutif pada pemerintahan daerah. Yang keenam ada DPRD. DPRD ini merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga legislatif pada pemerintahan daerah. Selanjutnya ada dokumen yang dibuat. Dokumen yang dibuat itu yang pertama ada kebijakan umum RAPBD yang disingkat KUA. Yang kedua ada nota kesepakatan KUA. Yang ketiga ada prioritas dan plafon anggaran sementara yang disingkat PPAS. Yang keempat ada nota kesepakatan PPAS. Dan yang kelima ada rencana kerja dan anggaran atau disingkat RK. Yang selanjutnya adalah proses penyusunan RAPBD. Yang pertama itu ada penyusunan KUA. TAPD menyusun KUA berdasarkan RKPD. Yang kedua ada penyusunan
PPAS. TAPD menyusun PPAS berdasarkan RKPD dan KUA. Yang ketiga ada proses penyusunan surat anggaran pedoman pelaksanaan RKA SKPD. Berdasarkan KUA dan PPAS, TAPD menyusun rencana surat edaran atau SE pedoman penyusunan RKA dan SKPD. Yang kelima ada penyusunan RKA SKPD. SKPD menerima SE pedoman penyusunan RKA SKPD dari sekretariat daerah. Yang kelima ada penyiapan RAPBD. Penyiapan RAPBD ini meliputi semua SKPD menyusun RKA. Semua RKA yang disusun diserahkan kepada PPKD. RKA dibahas antara TAPD, PPKD, dan SKPD. Materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait, dokumen yang dibuat, dan proses pengesahan RAPBD. Pihak-pihak yang terkait itu yang pertama ada tim anggaran pemerintah daerah yang disingkat TAPD, yang kedua satuan kerja perangkat daerah yang disingkat SKPD, yang ketiga pejabat pengelola keuangan daerah yang disingkat PPKD, yang keempat ada sekretariat daerah yang disingkat Setda, yang kelima ada kepala daerah, yang keenam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD, dan yang ketujuh ada gubernur atau Mendagri. Dan selanjutnya itu adalah dokumen yang dibuat. Pada dasarnya, tidak ada tambahan dokumen dalam proses pengesahan APBD dibanding dengan dokumen-dokumen dalam proses penyusunannya. Dokumen-dokumen yang disiapkan dalam proses penyusunan APBD adalah dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengesahan RAPBD. Dokumen-dokumen tersebut meliputi RAPBD, nota keuangan, dan lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini meliputi ringkasan APBD, rekapitulasi belanja, daftar jumlah pegawai, daftar piutang daerah, daftar investasi daerah, daftar penambahan dan pengurangan aset tetap, dan daftar dana cadangan. Selanjutnya adalah proses pengesahan RAPBD. Proses pengesahan ini meliputi yang pertama itu ada pembahasan RAPBD, yang kedua evaluasi RAPBD, dan rancangan peraturan atau rancangan peraturan kepala daerah penjabaran ABPBD, dan yang ketiga ada penetapan Perda APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD. Yang keempat ada pembatalan RAPBD dan rancangan peraturan kepala penjabaran APBD. Yang kelima itu ada penyusunan rancangan peraturan kepala daerah RAPBD apabila persetujuan bersama RAPBD tidak dapat dicapai. Yang keenam merupakan proses terakhir yaitu penetapan rancangan peraturan kepala daerah APBD apabila persetujuan bersama tentang RAPBD tidak dapat dicapai. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Farah Delia dengan NIM belakang 315 akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan membahas tentang pihak-pihak yang terkait, dokumen yang dibuat, dan juga proses pelaksanaan RAPBD. Untuk RAPBD ini, pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu yang pertama ada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, lalu yang kedua satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, lalu yang ketiga pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, lalu yang kelima ada yang keempat ada bendahara pengeluaran, lalu yang kelima pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD, lalu yang keenam ada pengguna anggaran atau PA, lalu yang ketujuh kuasa pengguna anggaran atau KPA, lalu yang kedelapan ada bendahara umum daerah atau BUD, lalu yang kesembilan ada kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD, lalu yang terakhir yaitu ke-10 sekretaris daerah. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan belanja itu merupakan bagian dari pemerintah. Adapun pihak-pihak lain yang terlibat di luar pemerintah seperti bank dan pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan. Berikutnya saya akan menguraikan tugas-tugas yang terkait dari pihak-pihak tersebut. Misalkan dari bendahara pengeluaran. Jadi untuk bendahara pengeluaran ini adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan untuk mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD. Transaksi belanja SKPD ini dikelola oleh bendahara pengeluaran.
Lalu yang kedua ada pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Untuk PPK SKPD ini adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Dalam hal pelaksanaan belanja, tugas PPK SKPD ini adalah memeriksa permintaan uang dari bendahara pengeluaran dan melaksanakan fungsi akuntansi atas pengeluaran tersebut. Lalu yang ketiga, di sini ada pengguna anggaran atau PA dan juga kuasa pengguna anggaran atau KPA. Untuk KPA, mohon maaf, untuk PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, PA ini akan dibantu oleh KPA. Jadi, kuasa pengguna anggaran atau KPA ini adalah pejabat yang diberi kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian tugas penggunaan anggaran. Dalam hal pelaksanaan belanja, PA maupun KPA itu berperan dalam mengotorisasi SPM, LPJ pengeluaran, dan juga laporan keuangan SKPD. Lalu ada juga bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah. Untuk bendahara umum daerah atau BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum. Dalam melaksanakan tugasnya, BUD dapat dibantu oleh kuasa BUD. Kuasa umum daerah, kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa dari BUD untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah yang terkait dengan pelaksanaan belanja. Kuasa BUD ini bertugas untuk menerbitkan SP2D atau surat pemerintah pencarian dana. Adapun dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja, yang pertama ada dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, lalu yang kedua ada anggaran kas, lalu yang ketiga ada surat penyediaan dana atau SPD, lalu yang keempat ada surat permintaan dan permintaan pembayaran atau SPP, lalu yang kelima ada surat pemerintah membayar atau SPM, lalu yang keenam ada surat perintah pencairan dana atau SP2D. Lalu ada juga dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Jadi DPA ini adalah dokumen yang memuat tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna daerah atau PA. DPA ini disusun oleh SKPD, merupakan lanjutan dari RKA yang disusun sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu ada anggaran kas. Anggaran kas ini dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periodenya. Untuk anggaran kas ini disusun oleh SKPD, lalu diverifikasi oleh TAPD, dan disahkan oleh PPKD selaku BUD. Lalu ada juga surat penyedia dana atau SPD. Ini adalah dokumen yang dibuat oleh bendaharawan umum dalam rangka manajemen kas. Untuk SPD ini digunakan untuk menyediakan dana bagi setiap SKPD dalam jangka waktu tertentu. Alokasi setiap kegiatan di SKPD ini akan diinformasikan pada SPD. Lalu untuk SPD ini dibuat oleh PPKD selaku BUD dan ditujukan kepada SKPD. Lalu ada juga surat permintaan pembayaran atau SPP. Untuk SPP ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Untuk bendahara pengeluaran menggunakan SPD sebagai dasar untuk mengajukan SPP. Untuk SPP ini diajukan kepada PA melalui PPK SKPD. Lalu ada 4 jenis juga SPP, yaitu SPP UP, SPP GU, SPP TU, lalu ada yang terakhir SPP LS. Untuk SPP UP adalah singkatan dari Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan. Dokumen ini
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk meminta uang muka kerja yang bersifat pengisian ulang yang tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung. Lalu ada juga SPP GU atau Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan. Itu adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Lalu ada juga SPP TU atau Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang. Ini adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. Lalu ada juga SPP LS atau Surat Permintaan Pembayaran Langsung. Jadi ini dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat kerja lainnya, dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan, dan juga waktu pembayaran tertentu yang dokumennya itu setelah disiapkan oleh PPTK atau pejabat pelaksanaan teknis kegiatan. Lalu ada surat perintah membayar atau SPM. Untuk SPM ini adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD. Untuk SPM ini ada 4 jenis, ada SPM UP, GU, TU, dan juga LS. Untuk SPM ini hampir mirip sebenarnya dengan yang sebelumnya, yaitu SPP. Cuma perbedaannya di sini adalah surat perintah membayar. Lalu ada juga surat perintah pencairan dana atau SP2D. Untuk SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum berdasarkan SPM yang digunakan sebagai dasar pencairan dana. Untuk SP2D hampir sama juga dengan yang sebelumnya, dia terdapat 4 jenis. Ada SP2D UP, ada SP2D GU, dan juga TU, dan yang terakhir ada LS. Untuk proses pelaksanaan belanja, ada beberapa jenis pembebanan pengeluaran kas dalam APBD. Jenis-jenis pembebanannya yaitu uang persediaan atau UP, ganti uang persediaan atau GU, tambahan uang persediaan atau TU, dan pembebanan langsung atau LS. Pada dasarnya untuk proses pokoknya itu meliputi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, lalu yang kedua penyusunan anggaran kas, lalu yang ketiga penerbitan surat penyediaan dana atau SPD, lalu yang keempat pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP, lalu yang kelima menerbitkan surat perintah membayar atau SPM, yang keenam penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D, lalu yang ketujuh pembelanjaan dana, lalu yang kedelapan atau yang terakhir yaitu penerbitan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Pada penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan juga anggaran kas, DPA dan anggaran kas biasanya itu disusun bersama. Untuk DPA dan anggaran kas itu disusun oleh SKPD dan diotorisasi oleh PPKD selaku BUD. Lalu untuk penerbitan surat penyediaan dana atau SPD adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Lalu untuk SPD ini dibuat oleh kuasa BUD dan juga diserahkan kepada SKPD. Lalu pengajuan SPP. Untuk SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran. Lalu SPP diserahkan kepada PA melalui PPK SKPD. Lalu pada dasarnya untuk pengajuan SPP ini juga relatif sama antara SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan juga SPP LS. Lalu ada penerbitan SPM. Untuk SPM ini dibuat oleh PPK SKPD dan diotorisasi oleh PA. Untuk SPM diterbitkan secara spesifik yaitu terhadap jenis SPP yang telah diajukan sebelumnya. Lalu ada penerbitan SP2D. SP2D ini dibuat
dan diotorisasi oleh kuasa BUD. Untuk SP2D diterbitkan secara spesifik sesuai dengan SPM dan juga SPP yang telah diajukan. Lalu ada juga pembelanjaan dana. Untuk SP2D ini digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana dari bank. Setelah dana dari bank diterima, bendahara pengeluaran membelanjakan dana. Pada dasarnya untuk pembelanjaan dana sama untuk setiap jenis SP2D. Lalu yang terakhir adalah pembuatan LPJ pengeluaran. Untuk LPJ atau laporan pertanggungjawaban pengeluaran adalah dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran SKPD dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran. Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti pengeluaran dana dalam BKU pengeluaran, buku pembantu simpanan atau bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan juga buku rekap pengeluaran per objek. Lalu untuk proses dan pembayaran UP atau GU atau TU, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah bendahara itu akan mengeluarkan pengajuan SPP kepada PA melalui PPK. Lalu yang kedua, PA menerbitkan SPM dan menyerahkan kepada kuasa BUD. Lalu yang ketiga, kuasa BUD akan menerbitkan SP2D dan menyerahkan kepada PA. Lalu yang keempat, PA mencairkan SP2D ke bank. Lalu yang kelima, bank menyerahkan uang kepada bendahara pengeluaran. Dan yang terakhir, bank menyerahkan nota debit kepada kuasa BUD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dan aparatur pengawasan APBD. Untuk APBD di sini ada beberapa jenis pengawasan. Yang pertama, jenis pengawasan yang berdasarkan pada independensi pengawasan, yaitu pengawasan internal dan juga eksternal. Yang kedua, pengawasan berdasarkan waktu pengawasan, yaitu pengawasan preventif atau pencegahan dan pengawasan represif. Lalu yang ketiga, ada jenis pengawasan berdasarkan subjek pengawasan, yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat dan juga pengawasan legislatif. Lalu yang keempat ada jenis pengawasan berdasarkan jarak pengawasan dan pengawasan pasif, yaitu pengawasan pasif dan juga pengawasan aktif. Untuk pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur bank pengawasan yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi. Untuk pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan yang berada di luar lingkungan organisasi yang diawasi. Lalu untuk jenis pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, sedangkan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilakukan. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung. Jadi kepala SKPD itu mengawasi PPK SKPD untuk membuat SPM. Lalu ada juga pengawasan masyarakat. Pengawasan yang ini dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ada pengawasan pasif, adalah pengawasan yang dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban yang diberikan. Sedangkan untuk pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Untuk pertanggungjawaban APBD, di sini melibatkan pihak-pihak terkait, lalu laporan keuangan, lalu ada proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang pihak-pihak yang terkait, laporan keuangan yang dibuat, dan proses pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban APBD tahun tertentu adalah Januari sampai dengan Juni tahun berikutnya. APBD dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD. Pertanggungjawaban APBD melibatkan yang pertama pihak-pihak yang terkait, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang terkait dalam pertanggungjawaban APBD, pihak-pihak utama yang terlibat dalam pertanggungjawaban APBD adalah pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD, yang kedua penggunaan anggaran PA, yang ketiga fungsi akuntansi
PPKD. Yang keempat, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Yang kelima, sekretaris daerah. Yang keenam, kepala daerah. Yang ketujuh, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang kedelapan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Uraian tentang sebagian pihak yang terkait dengan pelaksanaan belanja sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya untuk PPK, SKPD, PA, PPKD, Sekretaris Daerah, Kepala Daerah, dan DPRD. Fungsi akuntansi SKPKD setara dengan PPK SKPD. Fungsi akuntansi SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD. Sedangkan BPK merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.